Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya akan menceritakan tentang apa yang saya dapatkan selama belajar di Kahfi BBC Motivator School. Mulai dari materi, pengalaman, serta perubahan yang terjadi pada diri saya. Perlu diketahui, Kahfi BBC Motivator School adalah salah satu sekolah yang pertama yang mengajarkan ilmu berpikir. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Dan Kahfi BBC Motivator School secara umum mengajarkan tentang leadership Islam, fikir fundamental, fikir aplikatif Islam, public speaking, komunikasi media, sampai kepada hipnosis Quran. Dan di Kahfi BBC Motivator School, ilmunya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari mengikuti seminar, kemudian mengikuti mapping, sampai perkuliahan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Salah satu contohnya, ketika seorang ustadz mengikuti mapping, dia harus dan dipaksa untuk bisa berekspresi supaya dia tidak menjaga image. Dia harus bergerak kanan ke kiri, dia harus gerakan tangannya, dia harus gerakan kakinya. Bagaimana supaya dia bisa berhadapan dengan orang-orang lain. Itu salah satu yang sangat luar biasa, yang tidak didapatkan dari tempat-tempat lain. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari di Kahfi adalah simpati. Kenapa seseorang harus bersimpati? Apa itu simpati? Simpati, suatu perasaan peduli dan perhatian terhadap orang lain, dan disertai dengan adanya keterlibatan pribadi yang cukup dalam. Contohnya, ketika kita melihat ada salah seorang yang jatuh dari sepedanya. Kalau orang yang bersimpati, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia hanya melihatnya? Atau dia hanya mengucapkan, kasihan banget, syukurin. Kalau orang yang bersimpati, maka dia harus membantunya. Dan sepatutnya dia membantunya, mendirikan, kemudian mengobati jika memang ada yang terluka. Itu orang yang mempunyai rasa simpati. Luar biasa bukan? Kemudian ada materi yang lain yang begitu luar biasa, yaitu segitiga ekspresi. Apa itu segitiga ekspresi? Segitiga banyak. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga beraturan, ada segitiga yang lainnya. Tapi di sini segitiga ekspresi adalah cara untuk berpikir lebih dalam lagi, sehingga ekspresi atau tindakan yang dikeluarkan berdampak pada sesuatu yang positif. Segitiga ekspresi juga bisa dikatakan sebagai proses perenungan sebelum melakukan suatu ekspresi atau tindakan dari perasaan, pikiran, serta kesadaran. Contoh, ketika seseorang sedang emosi, dia sedang marah, sedang meluap-meluap, maka dia harus berpikir dengan logikanya, dengan media ilmunya. Apakah kalau dia melawannya, apa yang akan terjadi? Sehingga orang yang memiliki belajar tentang segitiga ekspresi, dia harus berpikir terlebih dahulu, apa tindakannya yang harus dia lakukan, dan sepatutnya dia berpikir sebelum dia melakukan sesuatu terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Baik, ada lagi yang dipelajari di Kahfi BBC Motivator School adalah belajar tentang tipologi manusia. Ada sanguinis yang populer, ada koleris yang kuat, ada pragmatis yang damai, ada melankolis yang sangat sempurna. Semuanya saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk apa kita belajar itu? Untuk apa di Kahfi belajar tipologi manusia?
Karena kita harus mengenal manusia. Kita harus mengenal diri kita. Sebelum kita mengenal orang lain, maka kita harus mengenal siapa diri kita. Dan siapa orang yang berhadapan dengan kita. Oleh karena itu, manusia harus mengenal, manusia harus mengetahui, dan sepatutnya dia harus belajar tentang bagaimana manusia. Kemudian di kahfi juga dipelajari tentang sensorik manusia. Ada visual, di mana mulusnya berkaitan dengan indera penglihatan. Ada auditory yang berkaitan dengan panca-indera pendengaran. Dan ada kinestetik yang berkaitan dengan fisik lewat gerakan tangan, tubuh, ekspresi, juga kontrol. Kenapa ini harus dipelajari? Karena semuanya berkaitan sangat luar biasa. Apa yang saya dapatkan di sini? Sehingga ketika saya menghadapi anak saya, ketika saya sedang emosi, ketika sedang marah-marah, bagaimana cara saya mendiamkan anak saya? Bagaimana perkataan yang saya lakukan? Bagaimana sikap saya ketika menghadapi anak-anak saya? Sangat luar biasa. Untuk itu, sebagai manusia, hendaknya dia belajar tentang sensorik seperti ini. Karena sangat dibutuhkan dan sepatutnya dia mengenal orang lain dengan kondisi bagaimana, apakah dia seorang yang visual, apakah dia seorang yang kinestetik, apakah dia seorang yang auditory. Sangat luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Kemudian kita juga belajar tentang subconscious, di mana seorang manusia pasti di dalam dirinya terdapat harta karun yang sangat luar biasa. Tapi terkadang manusia tersebut tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Untuk itu dia harus bisa mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan bakat yang terpendam di dalam dirinya dengan menggali siapakah dianya, siapa dia, dan harus apa kata-kata yang diucapkan supaya apa yang dia pelajari menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam membangkitkan bawah alam sadar ini ada dua kunci. Kunci pertama, bila Anda berpikir secara benar, bila Anda mengerti kebenaran, bila pikiran yang ditanamkan dalam batin bawah sadar adalah konstruktif, serasi, dan penuh damai, maka daya pembuat keajaiban bawah sadar akan menanggapinya dan menghasilkan keadaan serasi, lingkungan menyenangkan, dan segalanya menjadi baik. Kunci kedua, bila Anda mulai mengatur proses pikiran Anda dapat menerapkan daya dari bawah sadar bagi tiap persoalan dan kesulitan Anda. Dengan kata lain, sebenarnya Anda bekerja sama secara sadar dengan daya tak terbatas dan hukum maha kuasa yang mengatur semuanya. Jadi sepatutnya sebagai manusia, hendaknya ketika dia ada sebuah permasalahan, dia gali terlebih dahulu persoalan tersebut. Dia cari permasalahannya, dia cari garis benangnya, tali merahnya, dan dicari solusi dari semua permasalahan tersebut agar tidak berkelanjutan terus-menerus. Dan di kahfi juga belajar tentang hipnosis. Apa itu hipnosis? Apa fungsinya? Kenapa? Kalau bicara hipnosis itu adalah ilmu kehidupan. Tidak ada satupun kegiatan di muka bumi ini yang terlepas dari hipnosis. Apapun aktivitasnya, semua hipnosis. Apa unsur-unsur yang dalam hipnosis? Ada ilmu fikir dan ada ilmu komunikasi. Jadi, semua ilmu yang dipelajari di kahfi dari semester 1 sampai lulus, kalau dijadikan satu, maka namanya hipnosis. Jadi sebenarnya belajar di kahfi, belajar tentang hypno-communication. Dengan hipnosis, manusia akan mengetahui sebuah permasalahan. Dari bagaimana berkata-kata yang persuasif, bagaimana dia harus kreatif,
bagaimana dia harus menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menjadikan semua yang dia dapatkan itu adalah dengan menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh saja, pernah saya lakukan terhadap murid saya sendiri, di mana ketika dia ada sebuah permasalahan, maka murid saya diam. Saya ajak dengan kata-kata yang persuasif, saya pancing dia dengan kata-kata yang bijak. Saya hipnosis tapi secara dengan bahasa-bahasa yang persuasif, bahasa-bahasa yang sederhana. Akhirnya terbuka. Dan ada solusinya kan? Ada. Begitu hal yang sangat luar biasa tentang hipnosis. Yang awalnya saya juga menganggap, apa itu hipnosis? Apakah hipnosis adalah himnu yang buruk? Ternyata tidak. Apalagi kalau hipnosis di kafi dikaitkan dengan hipnosis Al-Quran. Untuk itu, bagi manusia, hendaknya hipnosis dijadikan sebuah hal untuk sesuatu, menjadikan bermanfaat. Bukan dijadikan sesuatu yang negatif, yang dijadikan untuk melakukan sebuah keburukan. Tapi jadikan hipnosis adalah untuk membantu orang lain. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.